Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada cerita-cerita dongeng rakyat dari kejadian maupun hasil imajinasi saya. Kali ini saya akan ceritakan dari buku saya yang berjudul Ceritaan di Masa Pandemi. 2 tahun tersiksa orang habis-habisan, bahkan usaha pun berantakan. Di kampung saya itu dan sebelahnya lagi, walaupun tidak sekampung, ada yang namanya si Yani nih, orang seberang. Terus ada juga si Samsul dan Agus. Yani dagang kaki lima, sepatu, ame sendal-sendal. Kalau si Samsul ya dagang baju deh, baju, kaos, sama-sama di kaki lima. Kalau Agus memang rada serabutan dan boleh dibilang temennya bilang aktif sono kemari, aktivis katanya nggak tahu dia ngerti apa kagak. Masa pandemi membuat mereka cuma bisa saling curhat, cuma bisa ngobrol ke sono kemari dan merasa bahwa kehidupan makin susah. Dagang nggak boleh karena nggak boleh berkerumun. Pasar banyak yang ditutup. Memang ada juga yang ngumpet-ngumpet. Satu ketika di warungnya Pok Romle, kebetulan ketiganya kumpul, datang ngopi kitaran pagi jam 8. Agus sedih juga ngeliat teman-temannya nggak usaha, padahal dia lebih parah lagi. Kegiatannya banyak yang mati, banyak yang macet karena berkait sama banyak orang. Pagi itu Yani bercerita dagangan sebagian udah gobral-obral, duit udah tiris, boro-boro simpenan. Masih lama kali ini covid ya, kata Agus. Wah, gua nggak tahu dah. Kemudian disambar sama Samsul. Ya juga sekarang jangan kata covid, biasa aja juga orang jarang beli kaos sama baju, tapi kita kudu terima kayak gimana nih. Gua sendiri udah jualin barang di rumah, simpenan udah habis, ludas. Tapi menurut kabar sih nih covid udah masuk tahun kedua, bentar lagi udahan. Ada kelonggaran. Jadi kita kudu maju. Kita kudu cari pegangan pengasih. Kemana ya? Kata Agus yang tukang keliling juga kadang-kadang belajar ini itu. Gua ada tuh di Sukabumi, ada ajengan. Katanya sih hebat, orang pada datang sono mau dagang, mau ini, mau itu, cari jodoh segala macam. Wah, bagus tuh, serempak keduanya nyambut omongan aku. Ya deh, kita jalan sekarang. Jangan sekarang, besok aja, ini waktunya nggak pas nih, waktu apes. Akhirnya Yani dapat pinjaman mobil dari saudaranya, besokannya pagi-pagi berangkat bertiga ke Sukabumi. Sampai di tempat memang masih nggak begitu siang, orang sepi. Kata Agus, lo masuk tuh rumahnya tuh, lo cerita minta apa. Emang lo mau mana Gus? Gue mau nerusin ngopi gue tuh depan tuh ada warung kopi. Masuk tuh Samsul Mayani, Agus masuk ke tukang kopi. Ada kue-kue macam-macam deh. Di situ dia lihat ada anak muda deh, remajaan, lagi ngelamun.
Kemudian ada juga orang setengah tua yang umur-umur 40-an, lagi ngobrol bisik-bisik sama yang punya uang. Agus penasaran nih, disamperin tuh yang tuaan dulu. Bapak ini siapa? Saya ini saudaranya Ajengan. Emang lagi ngapain? Saya lagi istirahat, saya dagang buah di Bogor, udah 3 bulan nih macet, mampet. Saya main sini deh, pulang ke rumah saudara. Oh jadi bapak usaha mati karena covid, kemudian bapak nggak bisa lanjut. Iya begitu dek. Ke yang anak remaja, dia samperin juga sama Agus tuh. Lu ngapain? Ngelamun deh bang, pusing. Saya udah setahun lulus SMA nggak kerja. Susah nyari kerja. Oh begitu. Ngobrol nggak lama, Yani sama Samsul keluar. Yuk kita pulang katanya. Oke, Agus pulang. Nah, pulanglah mereka dari Sukabumi sampai masuk Bogor. Agus cerita, gimana hasilnya? Lo yakin tuh bakal bisa bikin usaha lo maju? Yakin. Gue diajarin begini-begini, syariatnya begitu. Nih, gue dikasih wafak. Kudu taruh di dompet. Kalau lo sama Yani, si Agus nanya. Nih, gue dikasih ke pinggang. Isinya pengasih, narik calon pembeli. Oh, lo yakin beneran aman tuh? Yakin, gue bakalan besok gue cari modal, gue minta pinjaman saudara gue bangkit lagi. Emangnya ada apa Gus? Kata Yani. Agus langsung jawab begini, pas lo masuk ke dalam, gue kan ke warung. Itu ternyata ada saudara misalnya, tuh Ajengan. 3 bulan usaha bangkrut, nggak bisa bangkit. Terus satu lagi ternyata anaknya juga udah setahun nganggur nggak kerja. Ya maksud lu apa? Lu pikir sendiri, ya kan? Entu anaknya, entu misanannya kagak bisa ditulung sama Jengan supaya bangkit usaha, supaya masuk kerja. Apalagi lu pada orang jauh yang tibang cuman ngasih duit, minta pengasih. Yang bener aja kalau gue, kata Agus tegesin. Gue nggak bakal kepercaya masa saudara nggak ditulungin. Ternyata menurut gue sih itu bohong tuh dia tuh. Ada. Diam sejenak. Gus minggir Gus. Kata Yani, ada apa nih? Minggirin mobil. Ya udah dah gue dengerin omongan lu Gus nih, gue nggak percaya. Dibuang itu ikat pinggang. Begitu juga sama Samsul yang buang wafak dalam dompetnya. Dosa kali ini kita nih cara gini. Ya udah deh, besok kita pikirin bareng gimana caranya kita bisa lanjut usaha, nggak usah percaya sama dukun, nggak percaya sama Ajengan kayak siapa. Bagus tuh, akhirnya dia terusin pada balik ke Jakarta. Sampai di sini mereka bubar. Dan akhirnya yakin pada Tuhan, jangan percaya sama dukun, kata Agus nasihat. Ye, serempak mereka. Terima kasih, mudah-mudahan cerita hikmah ini buat jadi pertimbangan kita, jangan sembarangan minta ini itu. Kita udah nggak bicara syirik deh, paling enggak ini salah ya. Mudah-mudahan semua bisa menyimak nih cerita. Assalamualaikum.